Gusti ingkang Maha Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang cinta tanah air Indonesia, yang dimuliakan Allah Tuhan yang Maha Esa. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan selamat Hari Kartini. Mohon maaf lahir dan batin. Kami menemukan sebuah pidato yang menarik. Pidato baru pada peringatan dan tasyakuran Hari Kartini kemarin di makam Raden Ajeng Kartini. Kami meyakini jika Bapak Presiden Jokowi mendengar pidato ini, pastilah beliau suka sekali. Kandungannya dalam pidato ini luar biasa. Isinya soal pentingnya jati diri bangsa Indonesia, bicara soal pengorbanan kepada tanah air, bangsa dan negara. Bicara juga soal globalisasi positif dunia, bahkan sampai bicara soal Indonesia, imam perdamaian dunia. Dan lebih spesifik lagi, pidato yang disampaikan oleh Sekjen DPP PCTI Indonesia ini juga berbicara soal bagaimana meringankan beban pemerintah, tidak mau merepotkan organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, tidak pernah meminta-minta bantuan kepada pemerintah, tapi malah membantu pemerintah. Misalnya yang sederhana, PCTI Indonesia membangun rumah layak huni untuk fakir miskin. Kemudian juga tentang program-program PCTI Indonesia yang selalu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bukan sekedar pengetahuan tapi rasa. Bukan sekedar wawasan tapi rasa. Maka dengan tumbuhnya cinta tanah air ini, muncullah jiwa pengorbanan yang luar biasa untuk bangsa dan negeri ini. Apalagi menurut Presiden Soekarno, kunci dalam membangun bangsa dan negara, kunci utamanya adalah jiwa pengorbanan. Seperti yang beliau sampaikan, jangan bertanya apa yang engkau dapatkan dari bangsa dan negeri ini, tapi bertanyalah apa yang dapat engkau berikan. Pesan Presiden Soekarno yang kemudian diambil oleh John F. Kennedy. Sebaliknya, hancurnya bangsa dan negara itu jika sampai rakyatnya, bangsanya, pejabatnya tidak peduli dan tidak mau memberi, tidak mau berkorban, tapi malah mengambil yang bukan haknya. Maka hancurlah sebuah negara. Untuk itu, kenapa kemudian muncul kata mutiara dari sang pemakarsa PCTI Indonesia? Seandainya tidak ada cinta tanah air, maka robohlah negara itu. Nah, kembali lagi, seandainya Bapak Presiden mendengar, kami yakin pasti beliau senang. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja mari kita simak berikut ini pidatonya. Apapun tingginya, pangkatnya, derajatnya, kekayaannya, tapi kalau di dalam jiwanya tidak ada jiwa saya orang Indonesia, berarti itu hanya pepesan kosong. Makanya tanamkan saya orang Indonesia, akan muncul kebanggaan, kepedulian, sehingga terjadilah malam ini. Kembalilah kepada jati diri bangsa Indonesia. Kalau kita sadari dan kita maklumi bahwa setiap hari kita selalu menerima informasi global, baik itu yang negatif maupun yang positif, yang memotivasi maupun memojokkan dan lain sebagainya, kita meyakini bahwa kegiatan pertemuan ini adalah globalisasi positif yang harus terus kita galang dan harus selalu kita tingkatkan
Kalau tidak kita tingkatkan, berarti kita semua sudah melupakan para jasa-jasa pahlawan-pahlawan yang telah dengan ikhlas berjuang untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak yang bertanya, apa itu jati diri bangsa Indonesia? Jati diri bangsa Indonesia telah kita lakukan pada saat sekarang ini, dan tentunya nilai-nilai jati diri ini kalau tetap kita teguhkan di dalam hati kita dan kita amalkan, kita praktekkan baik di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan pemerintahan dan lain sebagainya, insya Allah Indonesia akan benar-benar akan jaya, lestari, dan menjadi imamnya perdamaian dunia. Jadi jati diri itu tidak bisa lepas dari apa yang kita rasakan, periksa, kemudian karsa. Tadi kita menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza. Ini pun juga sama, sehingga lagu-lagu tersebut, acara demi acara ini menghadirkan jiwa kita dengan rasa kita untuk bisa bagaimana rasa ini kita praktekkan untuk malam ini dan untuk yang akan datang. Jadi sejarah itu, walaupun beliau sudah wafat, tapi perjuangan tidak berhenti, dan sejarah itu bukan untuk masa lalu. Begitu kata dawuh dari Sang Pemakrasa. Sejarah itu untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Bagaimana kalau sejarah ini sudah putus pada masa sekarang? Mungkinkah bisa kita nyambung dengan apa yang menjadi cita-cita agung, cita-cita luhur para pendiri bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai? Inilah kita yakin bahwa ini adalah globalisasi positif. Globalisasi positif yang terus kita gaungkan, yang terus kita amalkan di setiap waktu, di setiap kesempatan. Harapan kita semua Indonesia, rakyat Indonesia, masyarakat semua akan muncul kepedulian untuk membangun bangsanya, membangun negaranya dengan apa yang menjadi harapan, cita-cita luhur para pendiri bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, mengapa ini kita selenggarakan secara nasional? Inilah yang menjadi visi dan misi bagaimana supaya seluruh masyarakat rakyat Indonesia menjadi cintanya kepada Indonesia. Apapun tingginya, pangkatnya, derajatnya, kekayaannya, tapi kalau di dalam jiwanya tidak ada jiwa saya orang Indonesia, berarti itu hanya pepesan kosong. Makanya tanamkan saya orang Indonesia, akan muncul kebanggaan, kepedulian, sehingga terjadilah malam ini. Kepedulian kita pada malam ini datang dengan sendirinya, tanpa bantuan transport, semuanya ini diadakan secara swadaya dan mandiri. Apakah ada bantuan-bantuan dari luar? Ada apa tidak? Inilah kepedulian kita semua. Kalau ini benar-benar bisa kita hayati, kita amalkan,
Indonesia selesai. Dan benar-benar akan menjadi imamnya perdamaian dunia. Mengapa? Karena PCTA Indonesia bukan sekedar organisasi lintas agama, tetapi lintas suku, lintas kebangsaan. Saya baru saja keliling 15 provinsi di seluruh Indonesia, semuanya bangkit tanpa biaya yang memberatkan organisasi tertentu ataupun pemerintah, tetapi kita membantu oleh pemerintah supaya pemerintah tidak terlalu berat di dalam melaksanakan tugas-tugas. Enak semuanya kalau kita semuanya muncul kepedulian ini. Ya apa tidak? Keamanan beres, kesejahteraan beres, keadilan pasti akan tercapai, hukum sampai kepada keadilan, ekonomi sampai kepada pemerataan. Bapak dan Ibu sekalian, para rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami sebelum berangkat, kami sudah mohon izin dan mohon doa restu melalui Ibu Nyai Sop, dan tadi akan disampaikan oleh Sang Pemrakarsa, dan beliau berpesan tetap semangat, jaga kesehatan, jaga konduksivitas. Kita ini situasi sekarang situasi politik. Bagaimana kita mempelopori supaya kita tidak mudah menerima suap. Karena itu pangkal pokoknya hancur leburnya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya kalau memang benar-benar sesuai dengan aturan, kesadaran kepedulian ini muncul dari kita semua, benar-benar. Karena agama di dunia semua ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Agama Katolik sampai ke Roma, agama Hindu sampai ke India, dan seterusnya, semuanya itu ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Mustahil kalau kita tidak benar-benar sungguh-sungguh, pastilah kita akan menjadi benar-benar imamnya perdamaian dunia. Di negara bagian sana banyak sekali, hanya karena persoalan satu agama, itu pun juga saling bunuh-membunuh, saling bertikai karena tidak mempunyai dasar cinta. Satu agama, apalagi bermacam-macam agama. Nah, kita ini ajaib. Indonesia itu berbahasa banyak, bersuku-suku, agama macam-macam. Loh, kok iso bersatu menyatakan satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, mengangkat dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan itulah yang harus disatukan, karena memang belum banyak yang mengetahui apa itu makna negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang harus disatukan, bangsanya, tanah airnya, bahasanya, karena telah dicetuskan oleh Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kita sudah bersumpah satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita selalu bersandar dan bangsa Indonesia akan benar-benar menjadi jaya dan lestari.
Saya kira itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan yang bisa menangkap dan mengikuti acara ini bagi provinsi-provinsi sampai Papua yang belum menyelesaikan musyawarah daerah untuk segera melaksanakan musyawarah daerah, dan jangan takut karena kita ini adalah diberi amanah sebagai amanah manusia yang cinta kepada tanah air Indonesia dan terpatri untuk kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Demikian, mohon maaf apabila di dalam penyampaian tutur kami kurang berkenan di hati para bapak dan ibu, dan mudah-mudahan pada pertemuan yang kita sekarang ini menempati kawasan makom Raden Ajeng Kartini, kita bisa mencerap nilai-nilai kepahlawanan beliau, dan kita akan selalu menebarkan nilai-nilai juang dari Ibu Kartini, karena beliaulah emansipasi dan mengangkat harkat martabat manusia. Karena satu hal, hari ini kita waktu yang berhimpitan dengan situasi Idul Fitri, tapi kita tidak patah semangat, karena apapun kita semua hari ini bertekad untuk bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadikan benar-benar imamnya perdamaian dunia untuk mencapai kejayaan dan kelestarian. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan tentunya kita semua nanti mudah-mudahan sampai selesai acara ini dan kita semua merasa ikhlas, bukan merasa ikhlas, tapi kita harus ikhlas datang ke sini, karena tanpa keikhlasan panjenengan mustahil gelombang frekuensi globalisasi positif bisa masuk di dalam jiwa panjenengan semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.